eksperimen besar dalam sejarah tentang bagaimana negara bisa membangun pasukan yang loyal tanpa terikat pada keluarga atau etnis tertentu. Dari perspektif ini, Janissary merupakan salah satu contoh awal dari profesionalisasi militer dalam sejarah dunia. Sejarawan juga memandang bahwa keberadaan Janissary tidak bisa dilepaskan dari identitas Kesultanan Utsmaniyah sebagai sebuah imperium multietnis dan multireligius. Sistem Devshirme yang menjadi dasar rekrutmen mereka pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kekuatan yang tidak berpihak pada etnis mayoritas atau minoritas tertentu. Anak-anak yang direkrut dari wilayah Kristen Balkan dipisahkan dari identitas lama mereka dan dibentuk kembali sebagai bagian dari Utsmaniyah. Dengan demikian, Janissary dapat dianggap sebagai sebuah proyek integrasi sosial dalam skala besar, meskipun dengan cara yang keras. Sejarawan menilai bahwa hal ini adalah salah satu alasan mengapa Utsmaniyah mampu bertahan begitu lama, karena mereka memiliki instrumen militer yang tidak terikat pada kepentingan lokal, melainkan pada kepentingan pusat. Dari segi simbolik, Janissary juga memiliki tempat khusus dalam imajinasi masyarakat Utsmaniyah. Mereka sering dipandang sebagai benteng terakhir negara, garda terdepan Islam, dan penjaga kehormatan sultan. Seragam mereka yang khas, musik perang yang mengiringi langkah mereka, dan kedisiplinan barisan mereka menciptakan citra yang sangat kuat. Sejarawan mencatat bahwa simbol-simbol ini terus bertahan, bahkan setelah mereka dibubarkan. Hingga kini, musik Mehter tetap dimainkan dalam acara-acara kenegaraan di Turki modern sebagai bagian dari warisan sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi mereka dihapuskan, jejak budaya mereka tetap hidup dan menjadi kebanggaan bagi sebagian masyarakat. Namun, sejarawan juga tidak lupa menyoroti sisi kelam dari sejarah Janissary. Kekerasan yang mereka lakukan dalam pemberontakan, keterlibatan mereka dalam intrik politik, serta penindasan terhadap rakyat ketika mereka merasa tidak puas menjadi bagian dari catatan sejarah yang sulit dihapus. Beberapa pemberontakan mereka meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Utsmaniyah karena tidak jarang mereka menjarah kota, membunuh pejabat, bahkan mengancam stabilitas negara. Sejarawan menegaskan bahwa hal ini menunjukkan betapa berbahayanya sebuah pasukan ketika kekuatannya tidak lagi sejalan dengan kepentingan negara. Pasukan yang awalnya diciptakan untuk menjaga negara justru bisa menjadi ancaman paling besar bagi negara itu sendiri. Dalam kajian lebih luas, sejarawan seringkali menempatkan kisah Janissary sebagai bagian dari narasi besar tentang naik turunnya kekaisaran. Mereka menjadi contoh tentang bagaimana sebuah inovasi bisa membawa kejayaan besar, tetapi tanpa kemampuan untuk beradaptasi, inovasi itu bisa berubah menjadi sumber kelemahan. Kesultanan Utsmaniyah berhasil memanfaatkan kekuatan Janissary untuk membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Tetapi pada saat yang sama, kesulitan besar muncul ketika pasukan itu berubah menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan. Dalam hal ini, sejarawan menegaskan bahwa sejarah Janissary tidak bisa dipisahkan dari sejarah Utsmaniyah secara keseluruhan. Keduanya adalah cerminan satu sama lain, saling terkait dalam setiap fase kebangkitan dan kejatuhan. Para sejarawan modern juga menekankan bahwa keberadaan Janissary memberi banyak pelajaran bagi dunia kontemporer tentang pentingnya keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Tradisi memberikan identitas dan legitimasi, sementara inovasi memberikan kemampuan untuk bertahan dalam perubahan zaman. Janissary pada awalnya berhasil karena mereka membawa tradisi baru yang lebih disiplin dan lebih modern dibandingkan pasukan lain. Tetapi mereka gagal karena menolak inovasi yang datang kemudian. Sejarawan melihat hal ini sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah institusi terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas dan membuka diri terhadap perubahan. Akhirnya, para sejarawan sepakat bahwa Janissary adalah salah satu institusi militer paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka adalah bukti bahwa militer
tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tetapi juga sebagai instrumen politik, sosial, dan budaya. Mereka adalah contoh bagaimana sebuah pasukan bisa menjadi sumber kebanggaan sekaligus sumber masalah. Mereka menunjukkan bahwa loyalitas bisa dibentuk, tetapi juga bisa hilang. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan besar bisa bertahan lama, tetapi tanpa adaptasi, kekuatan itu pada akhirnya akan runtuh. Dengan demikian, kisah Janissary tetap menjadi kisah yang relevan bagi siapapun yang ingin memahami dinamika kekuasaan, masyarakat, dan sejarah peradaban manusia. Bahwa Samiri tidak hanya membuat patung itu sebagai simbol, tetapi ia menambahkan tipu daya lain agar patung tersebut tampak hidup. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Samiri mengambil segenggam tanah dari bekas pijakan malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau turun ke bumi dalam wujud manusia. Tanah tersebut ia masukkan ke dalam patung anak sapi, sehingga patung itu mengeluarkan suara mirip lenguhan sapi. Dengan adanya suara itu, Bani Israel semakin mudah terpedaya dan menganggap patung tersebut sebagai sembahan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Samiri berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tetapi ia telah lupa." Ucapan ini mengandung fitnah besar. Dengan kalimat itu, Samiri menanamkan keraguan pada Bani Israel, seolah-olah Tuhan yang sebenarnya hadir dalam bentuk anak sapi, sementara Nabi Musa pergi untuk mencarinya. Banyak dari kalangan Bani Israel yang akhirnya terjerumus mengikuti bujukan Samiri, meskipun Nabi Harun telah memperingatkan mereka. Nabi Harun berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengannya. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun mereka menolak dan berkata, "Kami akan tetap menyembahnya hingga Musa kembali kepada kami." Ketika Nabi Musa kembali dari munajatnya, ia mendapati kaumnya telah tergelincir dalam penyembahan anak sapi emas. Murka besar meliputi dirinya. Al-Quran menggambarkan bagaimana Nabi Musa menegur saudaranya, Nabi Harun, dengan menarik janggutnya sambil berkata, "Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka tersesat? Mengapa engkau tidak mengikuti jalanku? Apakah engkau durhaka kepada perintahku?" Nabi Harun menjawab dengan penuh ketakutan, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata, 'Engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak menjaga perkataanku.'" Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Musa mengalihkan perhatiannya kepada Samiri. Dengan penuh ketegasan, beliau berkata, "Apakah yang mendorongmu, wahai Samiri?" Samiri menjawab dengan penuh keangkuhan, "Aku melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Lalu aku ambil segenggam dari jejak Rasul itu. Kemudian aku melemparkannya. Demikianlah jiwaku mendorongku." Maka Nabi Musa menjatuhkan hukuman dengan berkata, "Pergilah engkau. Sesungguhnya dalam kehidupan ini engkau hanya akan berkata, 'Janganlah menyentuhku.' Dan sesungguhnya bagimu ada janji yang tidak dapat engkau hindari. Lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau selalu menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, lalu menaburkan abunya ke dalam laut." Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa sejak saat itu Samiri dijauhkan dari komunitas Bani Israel. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hidup dalam keterasingan. Ia tidak boleh bersentuhan dengan manusia dan senantiasa dalam keadaan hina. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga datang waktu yang telah Allah janjikan kepadanya, yakni azab di akhirat. Menurut riwayat yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir, Samiri meninggal dalam keadaan hina dan tidak sempat bertaubat dari perbuatannya. Ia menjadi pelajaran besar bagi Bani Israel tentang bahayanya kesesatan dan tipu daya orang yang berpura-pura menjadi pengikut, tetapi sebenarnya menjerumuskan kepada kekufuran. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Jarir Ats-Tsabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi memberikan catatan penting mengenai kisah Samiri. Mereka menekankan
bahwa Samiri merupakan simbol orang yang fasik dan sesat dari dalam tubuh umat. Bahayanya lebih besar daripada musuh dari luar, sebab ia menipu dengan mengatasnamakan agama. Ats-Tsabari menafsirkan perbuatannya sebagai bentuk ujian besar bagi Bani Israel, sebab setelah mereka diselamatkan dari kezaliman Fir'aun, justru mereka diuji dengan kesesatan dari kalangan mereka sendiri. Al-Qurtubi menambahkan bahwa Samiri adalah contoh nyata dari seseorang yang diberikan ilmu, tetapi tidak disertai dengan petunjuk dan keikhlasan. Ilmunya justru menjerumuskannya dan menjerumuskan orang lain. Hal ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam agar tidak terpedaya oleh orang yang menggunakan pengetahuan atau simbol agama untuk menyesatkan manusia. Para sejarawan Muslim tidak hanya mencatat kisah ini sebagai sejarah, tetapi juga menekankan nilai pelajaran di dalamnya. Pertama, umat manusia diajarkan bahwa kesesatan bisa muncul dari kalangan internal. Seorang yang tampaknya bagian dari jamaah ternyata bisa menjadi penyebab kebinasaan akidah. Kedua, kisah Samiri menunjukkan betapa mudahnya manusia terpedaya oleh simbol, suara, atau bentuk lahiriah yang seolah-olah memiliki kekuatan, padahal hakikatnya kosong. Ketiga, kisah ini mengajarkan pentingnya keteguhan pemimpin dalam menjaga akidah umat, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Nabi Harun meskipun ia berada dalam tekanan. Keempat, Nabi Musa memberikan teladan bahwa kesalahan harus dihadapi dengan tegas dan adil, serta hukuman bagi pelaku kesesatan harus jelas agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Sejarawan Muslim banyak menekankan bahwa peristiwa Samiri bukanlah kejadian biasa. Ia merupakan salah satu ujian terbesar yang menimpa Bani Israel setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka baru saja menyaksikan mukjizat yang luar biasa, yakni terbelahnya lautan dan tenggelamnya Fir'aun beserta tentaranya. Tetapi hanya dalam waktu singkat, sebagian dari mereka berpaling kepada penyembahan berhala. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan mereka masih lemah dan mudah terguncang. Samiri memanfaatkan kondisi itu dengan sangat licik. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kelemahan iman Bani Israel telah terlihat sejak awal perjalanan mereka bersama Nabi Musa. Ketika mereka melewati suatu kaum penyembah berhala, mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatlah bagi kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Musa segera menegur mereka dengan berkata, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang jahil." Ucapan itu menunjukkan betapa cepatnya mereka terpengaruh oleh budaya dan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Maka, ketika Samiri membuat patung anak sapi emas, banyak di antara mereka yang tidak mampu menolak godaan itu. Para ulama tafsir menjelaskan lebih rinci mengenai ucapan Samiri yang disebutkan dalam Al-Quran. "Aku melihat apa yang mereka tidak melihat." Menurut Ats-Tsabari, maksud ucapan itu adalah bahwa Samiri menyaksikan malaikat Jibril datang menunggangi kuda ketika peristiwa penyeberangan laut. Dari situ, ia mengambil segenggam tanah bekas tapak kuda malaikat tersebut. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa tanah itu memiliki pengaruh gaib karena menyentuh makhluk mulia ciptaan Allah. Namun, Samiri menyalahgunakannya untuk menipu Bani Israel. Ia masukkan tanah itu ke dalam patung anak sapi, sehingga patung tersebut mengeluarkan suara. Maka, terjadilah fitnah besar. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa ucapan Samiri menunjukkan kesombongan dan penipuan. Ia merasa memiliki penglihatan khusus, lalu menggunakan penglihatan itu untuk menyesatkan. Padahal, karunia semacam itu seharusnya digunakan untuk memperkuat iman, bukan untuk menimbulkan kesesatan. Karena itulah, Nabi Musa menegurnya dengan keras dan menjatuhkan hukuman pengasingan. Dalam tafsir Ibnu Jarir Ats-Tsabari disebutkan bahwa Nabi Musa tidak hanya menghancurkan patung anak sapi emas itu, tetapi beliau membakarnya hingga menjadi abu, lalu abunya ditebarkan ke laut. Tindakan ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat.
Nabi Musa ingin menunjukkan bahwa sembahan selain Allah, meskipun dibuat dari emas dan tampak indah, hakikatnya rapuh dan tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan, ia bisa hancur, terbakar, dan lenyap tanpa bekas. Hal ini merupakan pelajaran agar Bani Israel tidak lagi terpedaya dengan benda yang tampak berkilau, sebab kemuliaan hanya ada pada Allah semata. Hukuman terhadap Samiri sangat unik. Nabi Musa tidak membunuhnya, tetapi menjatuhkan vonis keterasingan sepanjang hidup. Sejarawan Muslim menjelaskan bahwa hukuman ini menunjukkan bentuk kehinaan yang lebih berat daripada kematian. Ia diasingkan dari kaumnya, tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh siapapun, sehingga ia hidup sendiri dalam kesepian. Dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa ia selalu berkata, "Janganlah menyentuhku setiap kali ada orang yang mendekat." Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Taha ayat 97. Hukuman ini menjadi contoh nyata bahwa perbuatan menyesatkan umat lebih berbahaya daripada pembunuhan. Samiri dihukum bukan karena mencuri atau membunuh, tetapi karena menyesatkan akidah umat. Oleh sebab itu, sejarawan Muslim memandang kisah ini sebagai peringatan keras tentang pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Sejarawan Muslim menekankan bahwa kisah Samiri tidak boleh dianggap sekadar cerita lama, melainkan pelajaran sepanjang zaman. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil. Samiri bukan musuh dari luar, melainkan bagian dari Bani Israel sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan seringkali datang dari orang yang berada di dalam tubuh umat. Umat Islam pun harus berhati-hati terhadap orang yang mengaku Muslim, namun menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Bani Israel telah menyaksikan mukjizat besar, tetapi iman mereka tetap rapuh. Hal ini menjadi pelajaran agar umat Islam selalu memperkuat iman melalui ibadah, ilmu, dan zikir, sehingga tidak mudah tergoda oleh fitnah. Patung anak sapi emas tampak indah, bahkan mengeluarkan suara. Namun, keindahan itu hanyalah ilusi. Begitu pula dengan berbagai simbol dunia yang tampak mempesona, sesungguhnya semuanya fana. Umat Islam diajarkan agar tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Nabi Musa menunjukkan ketegasan luar biasa. Beliau tidak membiarkan kesesatan berkembang. Hal ini mengajarkan kepada para pemimpin agama agar tidak ragu menegakkan kebenaran, sekalipun harus berhadapan dengan mayoritas. Nabi Harun berusaha menjaga persatuan kaumnya dan tidak melakukan tindakan keras karena khawatir menimbulkan perpecahan. Namun, ketika Nabi Musa kembali, ia menunjukkan ketegasan. Perpaduan antara menjaga persatuan dan ketegasan hukum merupakan keseimbangan penting dalam memimpin umat. Selain catatan sejarah, para ulama tasawuf memandang kisah Samiri sebagai simbol perlawanan antara hati yang bersih dengan hawa nafsu yang menipu. Anak sapi emas dianggap sebagai simbol kecintaan kepada dunia dan hawa nafsu. Samiri menggambarkan bisikan setan yang menipu manusia dengan menjadikan sesuatu yang fana seolah-olah memiliki kekuatan. Sementara Nabi Musa melambangkan cahaya wahyu yang menghancurkan semua bentuk ilusi. Dari sini, umat Islam diajarkan agar tidak menyembah anak sapi modern, yakni berbagai bentuk hawa nafsu, kekayaan, jabatan, atau teknologi yang seringkali menipu hati manusia. Sejarawan Muslim berbeda pendapat tentang akhir riwayat Samiri. Sebagian menyebutkan bahwa ia hidup terasing hingga mati dalam keadaan hina. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ia lenyap tanpa diketahui kuburnya. Namun, yang disepakati adalah bahwa Samiri akan mendapatkan azab berat di akhirat. Allah telah menetapkan janji azab yang tidak mungkin ia hindari. Kisah hidupnya menjadi peringatan bahwa siapapun yang menyesatkan umat dari jalan Allah akan mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Sejarah Samiri, menurut sejarawan Muslim, adalah sejarah tentang fitnah besar yang menimpa Bani Israel. Ia adalah orang yang menjerumuskan kaumnya ke dalam penyembahan berhala setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun.
dengan kelicikan dan tipu dayanya, ia berhasil membuat patung anak sapi emas yang tampak hidup. Perbuatannya mendatangkan murka Nabi Musa dan mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman pengasingan. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa kisah ini syarat dengan pelajaran. Ia mengingatkan umat Islam tentang bahaya orang dalam yang menyesatkan, tentang lemahnya iman manusia jika tidak dipelihara, tentang pentingnya ketegasan dalam menjaga akidah, dan tentang perlunya kewaspadaan agar tidak tertipu oleh simbol duniawi. Kisah ini abadi dalam Al-Quran bukan sekadar untuk diketahui, melainkan untuk direnungi dan diamalkan. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, terdapat kisah tentang penyembahan anak sapi emas yang tercatat dalam kitab Keluaran, Exodus, pasal 32. Diceritakan bahwa ketika Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari, bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuatkan Tuhan bagi mereka. Maka Harun mengumpulkan perhiasan emas, meleburnya, dan membentuk anak sapi emas. Setelah itu, mereka menyembah patung tersebut dengan melakukan pesta dan tarian. Perbedaan paling mencolok antara kisah dalam Al-Quran dan kisah dalam Taurat adalah sosok pelaku utama. Dalam Taurat, Harun yang justru ditampilkan sebagai orang yang membuat patung anak sapi emas. Sementara dalam Al-Quran, Harun digambarkan tetap teguh menjaga akidah, sedangkan tokoh yang menjerumuskan Bani Israel adalah Samiri. Perbedaan ini sangat penting, sebab dalam Islam para nabi dan rasul adalah orang yang terjaga dari perbuatan syirik. Harun alaihissalam tetap berpegang teguh pada tauhid, sehingga tidak mungkin ia menjadi penyebab kesesatan. Sejarawan Muslim menekankan bahwa riwayat Taurat telah mengalami penyimpangan dalam hal ini, sementara Al-Quran meluruskan dengan kebenaran. Al-Qurtubi menegaskan bahwa kedudukan Harun sebagai nabi mengharuskan ia terjaga dari perbuatan menyekutukan Allah. Oleh sebab itu, kisah yang menyebut Harun membuat patung anak sapi dianggap sebagai bagian dari tahrif atau perubahan dalam kitab sebelumnya. Samiri muncul dalam Al-Quran sebagai tokoh nyata yang memang menyesatkan Bani Israel, dan riwayat ini lebih sesuai dengan kedudukan kenabian yang suci. Para sejarawan Muslim juga memandang Samiri sebagai simbol yang mewakili karakter penyesat sepanjang zaman. Dalam tafsir kontemporer, Samiri dipandang sebagai representasi orang yang memanfaatkan kelemahan iman suatu kaum untuk mendapatkan pengaruh. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga lambang setiap orang yang berusaha menanamkan keraguan dan penyembahan kepada selain Allah. Ibnul Qayyim dalam sebagian penjelasannya menyebutkan bahwa hati manusia yang tidak teguh pada iman mudah sekali diperdaya oleh samiri-samiri yang muncul di setiap zaman. Anak sapi emas bukan sekadar patung, tetapi simbol dari segala bentuk hawa nafsu dan materi yang diagungkan. Dengan demikian, kisah ini tetap relevan hingga kini, karena manusia modern pun sering membuat anak sapi emas berupa kekayaan, teknologi, jabatan, atau hiburan yang dijadikan sesembahan selain Allah. Sejarawan Muslim menulis bahwa umat Islam pun harus bercermin dari kisah Samiri. Dalam sejarah panjang Islam, tidak sedikit muncul tokoh-tokoh yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau politik. Mereka menampilkan diri sebagai pemimpin rohani, tetapi sesungguhnya menjerumuskan umat. Pola ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Samiri terhadap Bani Israel. Oleh sebab itu, kisah Samiri menjadi cermin agar umat Islam selalu mengukur kebenaran dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan tokoh atau simbol. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa musuh terbesar umat manusia bukan hanya serangan dari luar, tetapi juga kesesatan dari dalam. Banyak kerajaan atau komunitas yang runtuh bukan karena musuh dari luar, tetapi karena pengkhianatan, penyimpangan, dan kelemahan iman di dalam tubuh mereka sendiri. Inilah yang dialami Bani Israel, dan inilah pula yang bisa menimpa siapapun bila tidak berhati-hati. Al-Quran menyebut kisah Samiri bukan hanya untuk sekadar menceritakan sejarah, tetapi untuk memperingatkan umat Islam. Allah
berfirman dalam surah Taha ayat 99, "Demikianlah kami ceritakan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu suatu peringatan dari sisi kami." Ayat ini menegaskan bahwa kisah Samiri adalah ibrah, yakni pelajaran hidup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memperingatkan umatnya agar tidak mengikuti jejak Bani Israel. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Siapa lagi jika bukan mereka?" Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam bisa saja terjerumus pada kesalahan yang sama bila tidak waspada. Jika ditarik ke masa kini, Samiri dapat dianalogikan dengan orang yang menyalahgunakan ilmu dan teknologi untuk menipu manusia. Ia menggunakan pengetahuan khususnya tentang tanah bekas tapak malaikat untuk menciptakan ilusi. Begitu pula di zaman modern, banyak orang yang memanfaatkan teknologi, media, dan pengetahuan untuk menanamkan penyembahan terhadap materi, ideologi, atau gaya hidup tertentu. Suara lenguhan anak sapi emas di masa lalu kini bisa dianalogikan sebagai propaganda, iklan, atau tayangan yang memikat hati tetapi menjerumuskan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memiliki iman yang kokoh sehingga tidak mudah tertipu. Kisah Samiri adalah bagian penting dari sejarah Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran agar menjadi peringatan. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa Samiri adalah simbol orang yang fasik, menipu dengan kedok agama, dan menjadikan umat terjerumus pada syirik. Ia hidup terasing dan akan menerima azab berat di akhirat. Kisah ini mengajarkan bahwa menjaga akidah adalah prioritas utama dalam kehidupan. Samiri mungkin sudah lama tiada, tetapi watak dan tipu dayanya tetap hidup dalam bentuk yang berbeda. Setiap zaman memiliki Samiri yang menipu manusia dengan ilusi, simbol, dan propaganda. Maka umat Islam hendaknya senantiasa waspada, memperkuat iman, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, mereka tidak akan terjerumus pada kesesatan sebagaimana Bani Israel dahulu. Dalam khazanah tasawuf, kisah Samiri tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai simbol perjalanan jiwa manusia. Ulama-ulama sufi melihat anak sapi emas sebagai gambaran hawa nafsu yang diidolakan oleh manusia. Samiri adalah representasi bisikan setan dan ego yang menipu manusia dengan perhiasan dunia. Sementara Nabi Musa melambangkan cahaya wahyu yang datang untuk menghancurkan segala bentuk penyembahan selain Allah. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya sering menekankan bahwa hati manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu yang kasat mata. Apabila iman tidak kuat, manusia akan dengan mudah menjadikan dunia, harta, kedudukan, atau bahkan dirinya sendiri sebagai Tuhan kecil. Inilah yang disebut dengan penyembahan terselubung. Samiri dalam pandangan tasawuf adalah simbol dari bisikan batin yang mengajak hati untuk berpaling dari Allah dan terikat pada sesuatu selainnya. Para ulama sufi menjelaskan bahwa anak sapi emas bukan sekadar patung. Ia adalah lambang dari dunia yang berkilau. Emas melambangkan kekayaan, suara lenguhan melambangkan daya tarik, dan bentuk patung melambangkan ilusi. Semua itu menyatu menjadi simbol dunia yang menipu. Ketika Bani Israel menyembah anak sapi emas, sesungguhnya mereka sedang menyembah dunia dengan segala pesonanya. Samiri hanyalah perantara yang menyingkapkan kecenderungan hati mereka. Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi besar, menafsirkan kisah ini sebagai peringatan bahwa setiap manusia membawa Samiri dalam dirinya. Samiri adalah dorongan batin yang menipu, yang menjadikan sesuatu yang fana seolah-olah abadi. Anak sapi emas bisa berupa cinta pada harta, cinta pada kedudukan, atau cinta pada popularitas.
Semua itu pada hakikatnya fana, sebagaimana anak sapi emas yang akhirnya hancur terbakar dan abunya ditebarkan ke laut. Dalam tafsir sufistik, Nabi Musa tidak hanya dipandang sebagai nabi pembawa syariat, tetapi juga sebagai cahaya akal sehat dan wahyu yang membongkar segala ilusi. Ketika Nabi Musa menghancurkan anak sapi emas, ia seakan menghancurkan hawa nafsu yang mengikat manusia pada dunia. Tindakan membakar patung itu dan menebarkan abunya ke laut dipandang sebagai simbol bahwa hawa nafsu harus dibakar dengan cahaya iman dan kemudian dibuang jauh agar tidak lagi menguasai hati. Dengan demikian, kisah ini bukan hanya kisah historis, tetapi juga perjalanan batin manusia. Setiap orang harus menghadapi Samiri di dalam dirinya, melawan ajakannya, dan mengikuti Musa yang mewakili wahyu serta bimbingan ilahi. Dalam pandangan sebagian ulama tasawuf, Samiri juga dipandang sebagai peringatan khusus bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan. Ia adalah orang yang memiliki ilmu, bahkan mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun, ilmu itu tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Ia menyalahgunakan pengetahuan untuk menyesatkan. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang memiliki kedudukan ilmu atau kepemimpinan agar senantiasa berhati-hati. Ilmu tanpa ikhlas dan takwa bisa menjadi alat untuk menipu dan menjerumuskan orang lain. Dengan kata lain, setiap ulama berpotensi menjadi Musa yang membimbing kepada kebenaran atau menjadi Samiri yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Semua itu bergantung pada niat, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Sejarawan Muslim yang berpadu dengan ulama tasawuf menjelaskan bahwa perjalanan ruhani seorang mukmin selalu melewati ujian. Ada saat di mana ia menghadapi laut Fir'aun yang melambangkan bahaya besar dari luar, dan ada saat di mana ia menghadapi Samiri yang melambangkan bisikan dari dalam. Kedua ujian itu sama-sama berbahaya. Jika lautan Fir'aun mengancam fisik, maka Samiri mengancam hati. Samiri dalam diri manusia adalah ego yang membisikkan ilusi. Anak sapi emas adalah dunia yang mempesona. Sementara Musa adalah nur iman yang datang untuk membebaskan hati dari ikatan. Jika seorang mukmin mengikuti Musa, ia akan selamat. Jika ia mengikuti Samiri, maka ia akan terjerumus pada penyembahan dunia. Kisah Samiri adalah sebuah sejarah nyata sekaligus pelajaran ruhani. Menurut sejarawan Muslim, ia adalah tokoh yang menjerumuskan Bani Israel dalam penyembahan anak sapi emas. Menurut ulama tafsir, ia adalah contoh manusia yang menyalahgunakan ilmu. Dan menurut ulama tasawuf, ia adalah simbol bisikan ego yang menjerumuskan hati kepada penyembahan dunia. Sejarah Samiri tidak hanya relevan bagi Bani Israel, tetapi juga bagi umat Islam dan seluruh manusia. Ia mengingatkan bahwa keimanan yang lemah akan mudah goyah, bahwa ilmu tanpa takwa bisa menjerumuskan, dan bahwa dunia yang berkilau seringkali hanyalah ilusi yang menipu. Nabi Musa menjadi teladan ketegasan, Nabi Harun menjadi teladan kelembutan, dan Samiri menjadi teladan kebinasaan. Pada akhirnya, setiap manusia memiliki pilihan, mengikuti Musa yang membawa cahaya wahyu, atau mengikuti Samiri yang membawa kepada kegelapan. Kisah ini abadi agar setiap mukmin selalu waspada, menjaga akidah, memperkuat iman, dan tidak terpedaya oleh anak sapi emas dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian, sejarah Samiri tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga cermin bagi perjalanan hidup manusia sepanjang zaman.